Hai anak-anak, selamat pagi. Berjumpa kembali dengan Pak Guru. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama melalui video pembelajaran, anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kali ini, izinkan Pak Guru mengucap salam terlebih dahulu kepada kalian. Nanti salamnya dijawab dengan lagu, ya. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah, waalaikumsalam. Begitu anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini Pak Guru akan mengajak kalian untuk belajar bersama. Belajar apakah kita kira-kira pada hari ini? Marilah kita simak berikut ini. Anak-anak, pada kesempatan kali ini, khususnya pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 6 semester 1, kita akan mempelajari tentang indahnya nama-nama Allah yang akan saya sampaikan sendiri. Sudah tahu kan namanya Pak Guru? Kita akan mempelajari tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna apa saja yang kita pelajari itu nanti. Sekarang sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Shadaqallahul azim. Sekarang coba anak-anak menyimak ya. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini apa sih sebenarnya? Yang pertama, tujuannya adalah nanti anak-anak bisa menguraikan arti dan makna dari 4 Asmaul Husna. Apa saja Asmaul Husnanya? Ada As-Somad, Al-Muqtadir, yang ketiga Al-Muqaddim, dan yang terakhir adalah Al-Baqi. Apa sih Pak arti dari Asmaul Husna itu? Nanti kita akan belajar bersama-sama ya. Kemudian kita juga bisa nanti tujuannya adalah mengkategorikan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan implementasi dari 4 Asmaul Husna tersebut. Kemudian juga menganalisis perilaku dalam kehidupan sehari-hari dengan meneladani 4 Asmaul Husna. Kemudian juga melafalkan 4 Asmaul Husna tadi itu dengan baik dan benar beserta artinya. Kita anak-anak ya. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa sih Asmaul Husna itu? Pasti banyak yang bertanya-tanya ya, apa ya Asmaul Husna itu? Jadi, Asmaul Husna itu pengertiannya adalah nama-nama yang baik bagi Allah. Ingat-ingat, nama-nama yang baik bagi Allah itu disebut dengan Asmaul Husna. Di sini ada sebuah kesimpulan, artinya dari mengenal Allah dapat dilakukan melalui Asmaul Husna tadi itu ya. Ada As-Somad. As-Somad itu artinya adalah maha dibutuhkan. Jadi umat Islam itu memohon bantuan itu hanya kepada Allah. Dan implementasinya apa? Manusia harus saling membantu. Sebab Allah itu telah membantunya. Karena Allah itu sifatnya suka membantu yang membutuhkan, maka kita juga. Kalau misalnya ada teman kita yang membutuhkan, kita harus membantu dengan ikhlas. Kemudian ada Al-Muqtadir. Al-Muqtadir itu artinya adalah maha menentukan. Jadi Allah yang maha kuasa itu menentukan segalanya yang ada di muka bumi ini. Nah, oleh karena itu kita harus mengakui bahwa Allah itu maha menentukan. Bahwa alam semesta beserta isinya adalah di bawah kekuasaan Allah. Karena Allah yang maha kuasa. Kemudian yang kelima, kesimpulan atau pengertiannya adalah Al-Muqaddim anak-anak ya. Al-Muqaddim itu artinya adalah maha mendahulukan. Jadi Allah itu maha mendahulukan di atas apa yang diciptakannya. Oleh karena itu implementasinya dari Al-Muqaddim tersebut bahwa manusia itu harus selalu berbuat baik. Jadi kita harus berlomba-lomba dalam hal kebaikan ya. Kemudian kita juga harus selalu berpikir positif kepada Allah. Kita juga harus senantiasa punya pikiran bahwa pada akhirnya yang berbuat baik itu hanya semata-mata kepada Allah. Jangan berbuat baik karena menginginkan imbalan. Itu namanya tidak
ikhlas. Kemudian ada yang nomor 6, Al-Baqi, anak-anak ya. Jadi kalau Al-Baqi itu artinya maha kekal. Karena Allah maha kekal, oleh karenanya itu kita juga harus mengimplementasinya. Kenapa sih kok kita harus mengimplementasikan itu? Karena makhluk ciptaan Allah itu semua yang ada di dunia ini sifatnya fana, ya, tidak ada yang kekal. Makanya, karena sewaktu-waktu nanti kita bisa meninggal, bisa mati, maka selagi hidup kita harus memaksimalkan, kita harus mengupayakan yang terbaik untuk kita dan lingkungan, menjaga kesehatan, tidak menebang kayu dan pohon, karena itu kan sumber oksigen anak-anak untuk kehidupan manusia kan ya. Kita tidak boleh membuang limbah. Nah, itu salah satu bentuk implementasi kita dari sifat al-baqi. Kalau as-somad anak-anak contohnya itu seperti ini. Berusaha menjadi orang bermanfaat bagi orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, maksudnya manfaat di sini adalah dalam hal kebaikan. Kita boleh berbuat baik kepada orang lain, tapi dalam hal kebaikan loh ya. Jangan sampai nanti misalnya kita diajak dalam hal perbuatan kejelekan, itu kita mau, tidak boleh. Itu tidak boleh anak-anak ya. Al-Muqtadir. Jadi Al-Muqtadir itu kita harus berlomba-lomba untuk mencari amal kebaikan. Maksudnya itu apa? Amal kebaikan itu adalah sebuah kegiatan yang diridhoi Allah. Pak, kalau misalnya saya mau berlomba-lomba dalam mencari harta, boleh enggak Pak? Enggak apa-apa, silahkan. Asal harta itu halal dan niatnya juga baik. Jangan sampai nanti berlomba-lomba mencari harta, itu nanti jadi orang yang sombong, kemudian menghalalkan segala cara-cara yang haram pun dipakai, itu enggak boleh. Harus dalam hal mencari amal kebaikan. Lanjut anak-anak, kita yang ke Al-Muqaddim. Nah, salah satu contohnya implementasinya adalah jangan menunda-nunda pekerjaan. Nah, ini menunda pekerjaan itu bukan berarti bekerja masukkan uang saja loh ya. Seperti kalian mengerjakan tugas, mengerjakan PR. Nah, itu juga termasuk tidak boleh ditunda-tunda ya. Jadi nggak boleh ditunda-tunda. Misalnya ada PR ya dikerjakan, ada tugas segera dikerjakan. Kemudian mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri. Nah, ini maksudnya jika anak-anak ya, misalnya ingin menggunakan fasilitas yang ada miliknya publik atau fasilitas umum, misalnya apa contohnya kayak untuk kepentingan umum itu, contoh pada saat fasilitas umum yang ingin digunakan adalah misalnya kamar mandi umum gitu ya. Kamar mandi umum biasanya itu ada di kayak di alun-alun kota atau di masjid gitu-gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya itu punyanya umum ya jangan anak-anak menggunakan seenaknya, harus tahu bahwa nanti itu untuk gantian, juga harus selalu dijaga kebersihannya. Itu salah satu contohnya anak-anak ya. Kemudian misalnya lagi kepentingan umum, contohnya pada saat anak-anak itu sedang diajak sama warga, ayo anak-anak, besok ikut Bapak ya melaksanakan kegiatan kerja bakti misal. Ya diikutin. Padahal anak-anak tidak punya kegiatan, kegiatannya main-main saja, atau main Mobile Legend, atau main apa gitu. Kan harus mendahulukan kepentingan umum dulu. Kalau kepentingan umumnya sudah, untuk bersama masyarakat sudah, barulah kalian bisa melaksanakan kegiatan kalian masing-masing. Selanjutnya anak-anak yaitu untuk kegiatan al-baqi, artinya maha kekal. Jadi kita harus beribadah, belajar, dan melakukan pekerjaan tepat pada waktunya. Ya, kemudian memanfaatkan masa muda untuk berkarya. Nah, jadi masa muda kalian itu ya jangan digunakan untuk kayak bermalas-malasan. Pak, saya mager, Pak, malas gerak. Saya maunya cuma di YouTube-an, cuma nonton YouTube kemudian di atas kasur. Nah, kalau kalian bisa menjadi YouTuber, gunakan kemampuan kalian. Oh ya Pak, saya minat menjadi seorang konten kreator. Saya ingin membuat konten tentang mengaji qiraah atau tata cara membaca Al-Quran yang baik dengan ilmu tajwidnya. Nah, itu bisa anak-anak manfaatkan untuk berkarya anak-anak ya. Karena itu salah satu implementasi dari Asmaul Husna Al-Baqi yang artinya maha kekal. Sedangkan manusia itu tidak kekal.
maka harus memanfaatkan masa mudanya atau masa hidupnya di dunia. Itu anak-anak ya. Serta meninggalkan hal-hal yang sia-sia dan merugikan. Itu harus ditinggalkan. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Itu tadi penjelasan tentang materi dari Pak Guru. Selamat belajar. Saya berharap anak-anak semuanya belajar dengan semangat. Untuk itu marilah kita coba tepuk semangat ya agar belajar di rumahnya dengan semangat. Tepuk semangat. 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 Yes, yes, yes. Begitu anak-anak ya. Baiklah, cukup sekian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.